Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak pimpinan, Bapak Wali Kota Pekanbaru atau yang mewakili, beserta seluruh jajarannya, beserta seluruh ASN yang menyimak video ini hingga tuntas. Perkenalkan, saya Wilaga, Direktur Utama MWA Training and Consulting, yang pada tahun lalu bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru untuk membuat suatu aplikasi berbasis website untuk menampilkan peta kerentanan dan kerawanan pangan atau FSVA yang diberikan nama SIDIFA. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan memberikan catatan tambahan mengenai manfaat dan visi pengembangan SIDIFA ke depan. Karena sesungguhnya tujuan kita adalah bersama-sama mewujudkan visi Kota Pekanbaru, yaitu terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani, yang secara spesifik relevan dengan misi yang kedua, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang bertakwa, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Dan jika kita zoom in lebih dalam lagi, maka ini relevan sesuai dengan tujuan yang kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan indikator angka harapan hidup. Jika kita melihat terminologi yang ada pada Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu pada tujuan pembangunan pangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pangan menjadi kendaraan pembangunan yang relevan untuk mencapai tujuan kita. Selain itu juga, kita juga harus mengentaskan stunting yang membayang-bayangi keberlanjutan masa depan generasi masa depan Indonesia, khususnya di Pekanbaru. Dan juga pengentasan stunting ini juga menjadi salah satu program prioritas nasional. Oleh karena inilah, maka mewaspadai kerawanan dan kerentanan pangan ini menjadi proyek yang strategis, menjadi proyek yang relevan. Apalagi di era informasi dan teknologi yang semakin cepat ini. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan MWA Training and Consulting membuat WebGIS Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kota Pekanbaru yang diberikan nama oleh SIDIFA. Sebelum ke sana, izinkan kami memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Kami dari MWA Training and Consulting, kami adalah pusat pelatihan dan pengembangan ketahanan pangan yang berkedudukan di Bogor. Selama 11 tahun terakhir berkomitmen untuk membantu pembangunan ketahanan pangan dan gizi lebih dari 120 daerah, baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Dan ini menjadi komitmen juga untuk membangun pangan lokal yang juga sudah kami luncurkan platformnya, yaitu lokalloka.com. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami ya, salah satunya adalah ketika kami kedatangan tamu, teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sebelum pandemi untuk mempelajari manajemen ketahanan pangan. Baik, selanjutnya yaitu ini adalah tampilan SIDIFA yang kami yakin Bapak dan Ibu sebagian besarnya atau bahkan seluruhnya sudah menikmati aplikasi ini yang bisa diakses pada aplikasi atau di website ini, alamat website ini, ya. Yang tujuannya adalah menampilkan peta secara digital, secara online dan secara real time untuk setiap parameter dari FSVA, dari sarana prasarana, penduduk tidak sejahtera hingga ke tenaga kesehatan plus kompositnya. Dengan adanya aplikasi ini, dengan adanya website ini, maka peta kerentanan kerawanan pangan ini bisa menjadi prioritas bersama, bisa menjadi program dan proyek bersama sehingga pembangunan pangan bisa lebih merata. Kita bisa melihat secara cepat, misalkan ini ya, kami beri contoh untuk penduduk tidak sejahtera, daerah mana saja yang perlu mendapatkan prioritas yang lebih dahulu daripada daerah yang memang sudah relatif sejahtera. Dengan pola pikir yang sama, Bapak dan Ibu ketika membuka aplikasi ini di website ini, maka akan mendapatkan untuk sarana prasarana, akses transportasi dan tenaga kesehatan serta kompositnya. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh lintas instansi karena sebagaimana yang sudah Bapak dan Ibu sadari bahwa pembangunan pangan ini tidak hanya urusan dari Dinas Ketahanan Pangan seorang, tapi ini juga kerjasama dari lintas
instansi ya, dan juga untuk lintas level pemerintahan. Sebagian dari klien kami di MUA Training and Consulting memanfaatkan aplikasi ini untuk musrenbang, sehingga adanya sinkronisasi antara level terendah, misalkan di desa atau kelurahan, kecamatan, hingga di tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya adalah arah pengembangan Sidiva setelah ini kemana? Oleh karena itu, mari kita lihat pola pikirnya, pola pikir sistem ketahanan pangan dan gizi, ya, di mana tadi kita sudah bahas bahwa tujuan akhir dari pembangunan pangan dan gizi adalah SDM yang sehat, aktif, dan produktif, ya, relevan dengan tujuan kedua dari misi kedua yang ini tadi, ya. Nah, status gizi yang baik, SDM yang sehat ini diukur salah satunya dengan status pangan dan gizi rumah tangga yang baik pula. Dan status pangan dan gizi yang baik ini datang dari pilar ketahanan pangan yang sama pentingnya, dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Oleh karena itu, bisa kita lihat dari sistem ketahanan pangan dan gizi ini, pembangunan pangan dan gizi tidak hanya berhenti ketika sudah ada stok, baik di lahan maupun di eh, pasar, tapi juga bagaimana bisa disampaikan, bisa terjangkau dengan kepada masyarakat, dan kemudian juga bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan status pangan dan gizi yang optimal yang diharapkan, yang tidak stunting ataupun yang tidak obesitas. Nah, oleh karena itu, salah satu klien kami di pemerintah Kabupaten Bandung menyadari hal ini dan mengembangkan sistem informasi pangan yang tidak hanya berhenti di FSVA saja, tapi juga pada pilar ketahanan pangan lainnya, dari ketersediaan, dari keterjangkauan maupun pemanfaatan. Setelah ini insya Allah akan kami sedikit berikan demonstrasi ya, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bandung ini bisa memanfaatkan sistem informasi pangan pada pilar ketahanan pangan lainnya. Yang konsepnya yaitu adalah memanfaatkan cloud computing, di mana kita memperhitungkan analisis data di server yang kami install dengan beberapa program yang bermanfaat untuk menghitung secara otomatis data yang dikumpulkan dari enumerator, yang enumerator ini juga mengumpulkannya dari aplikasi seluler. Jadi less paper dan less effort ya. Karena enumerator sendiri juga tidak terbebani dengan kertas yang banyak, kemudian juga dia fleksibel untuk membawanya kemana saja. Jadi dari ini salah satu contohnya ya, yang dari Kabupaten Bandung untuk pemantauan harga pasar. Jadi nanti enumerator masuk ke aplikasi mobile seperti ini, kemudian memasukkan data harga, dihitung di cloud computing ini, kemudian langsung disampaikan pada platform tertentu, bisa melalui website seperti ini, dan juga bisa langsung dilaporkan kepada smartphone pengambil keputusan secara real time. Misalnya dari data yang dikumpulkan oleh enumerator, ternyata sistem identifikasinya ada kenaikan harga yang tidak stabil, maka diperlukan adanya operasi pasar, dan langsung informasi tersebut, rekomendasi kebijakan tersebut langsung masuk ke smartphone pengambil keputusan. Jadi ini juga less meeting ya, less meeting. Jadi bisa langsung ke eksekusinya. Dan ini adalah salah satu contoh tampilannya ya. Jadi apa bedanya dengan aplikasi penampil harga lainnya? Justru disitulah perbedaannya, yaitu aplikasi ini, aplikasi sistem informasi yang kami bangun, ini tidak hanya berhenti pada menampilkan harga saja, tapi juga menganalisisnya apakah ini termasuk bahaya dan perlu dilakukan intervensi oleh pengambil kebijakan atau ini normal. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya menurut kami, saran kami, pengembangan Sidiva ke depan disesuaikan dengan sistem ketahanan pangan dan gizi ini yang memenuhi setiap pilar ketahanan pangan yang semuanya sama-sama penting, baik di lahan maupun dari perdagangan, kemudian harga dan pasokannya, stabilitasnya, kemudian setelah itu juga pemantauan pola konsumsi masyarakat. Dan ini juga sudah terbukti oleh Kabupaten Bandung bisa, dan menurut hemat kami ini adalah salah satu momentum yang pas untuk Pekanbaru melakukan hal yang sama. Terima kasih, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.